untuk serangkaian acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wafid Ansori. Kepada beliau dipersilakan. Ya, ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menjawab salam mudah-mudahan dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-saffa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawa bihima faman tadabbarul alim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat para ustadz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin Bapak Kepala Desa yang hadir pada ataupun yang mewakilinya, dan seluruh jamaah dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Walimatus Safar, yakni acara dalam sebuah perjalanan seorang hamba yang insya Allah menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri daripada keluarga Bapak dan sekeluarga, mudah-mudahan Allah beri dia hidayah sehingga dia diberi salah satu tamu Allah yang nanti akan bertemu Allah di Baitullah. Allahumma. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa rugi waktunya, ya, karena kalau sore-sore semacam ini juga mau ngapain di rumah, mau untuk kacang harus ke sore, mau ngarit paling ismari ngarit Pak Jaga, sudah. Wah, alhamdulillah kata Pak Haji sudah selesai ngarit katanya. Mau ngapa? Jadi sore begini ya baiklah. Jadi berbicara masalah haji tahun ini, Bapak Ibu ya, tahun ini adalah suatu kegiatan ibadah haji yang sangat istimewa. Jarang mendapati ibadah haji yang seperti tahun ini 2025. Kementerian Agama meyakini bahwa haji tahun ini termasuk haji akbar. Masya Allah. Nanti ditandai kalau ketika wukuf itu di hari Jumat. Kalau hari Jumat itu tepatnya dilaksanakan wukuf di Arafah, maka itulah yang disebut dengan haji
Akbar. Apa daripada Haji Akbar, wahai Bapak sekalian? Ada riwayat Haji Akbar itu ibaratnya 7 kali seperti haji biasanya. Bahkan ibadahnya dilipatkan sampai 70 kali. Masya Allah. Olehnya itu, jadi kita ini sifatnya berpesan. Karena ibadah haji ini, wahai kaum muslimin muslimat, adalah ibadah fisik. Meskipun tidak pandai mengaji, tidak ada masalah. Tidak bisa baca Quran, tidak ada masalah. Yang penting badannya sehat, niatnya dibulatkan karena Allah, datang ke Baitullah, tawaf 7 kali dan selanjutnya sah. Akan tetapi meskipun kita sudah hafal beberapa juz, pintar mengaji, hafal beberapa hadis, tetapi ketika tawaf tidak sampai 7 kali, maka itu termasuk batal. Jadi sekali lagi, ibadah haji, wahai kaum muslimin, adalah ibadah fisik. Asal fisiknya mampu, silakan berangkat. Makanya talbiyah yang diucapkan, labaik Allahumma labaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ternyata yang diundang oleh Allah itu hanya orang-orang yang dipanggil. Kalau nggak dipanggil, biar kaya seperti apa, tidak akan sampai ke tanah suci. Sebenarnya potensi kita dipanggil itu ada, wahai kaum muslimin. Cuman kadangkala kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, selalu ingin nambah lagi. Harta yang ia dapat masih kurang. Punya rumah 1 ingin 2, rumah 1 lantai ingin 2 lantai, sawah sektor masih kurang dan kurang, sehingga dia terlena dengan kenikmatan dunia, lupa dia daftar, lupa dia sebagai hamba berkewajiban di dalam memenuhi rukun Islam yang kelima. Banyak kan di antara keluarga kita mungkin yang sudah punya kendaraan, tetapi belum juga bisa sampai ke tanah suci. Bisa dibayangkan, wahai kaum muslimin, kita bikin rumah hukumnya apa? Tidak juga sunnah. Bikin rumah megah nggak sunnah juga hukumnya, hanya mubah saja, hanya biasa, tidak ada hukumnya. Tetapi kalau berangkat ke tanah suci adalah bagian daripada rukun Islam yang kelima. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kata Allah dalam Quran tadi, tadi Al-Baqarah 185 tadi. Jadi barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah, baginya tidak ada dosa. Jadi orang yang telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, berangkat dari rumah menuju tanah suci, mengadu kepada Allah atas segala kesalahan dan kesalahan. Bila Allah mengampuni, maka kita termasuk hamba Allah yang telah disucikan. Sepulang dari tanah suci, ibarat bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Makanya itu terjadi ya, kalau orang sepulang dari tanah suci itu datang tetangga untuk minta doa, memang ada riwayatnya. Sampai 40 hari ke depan, doanya orang yang sepulang dari tanah suci itu makbul. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi tausiah haji ini hanya berbicara masalah sebuah perjalanan. Jadi kepada sahibul bait, Bapak Nardi sekeluarga dan Ibu yang akan berangkat, ya, yang sudah-sudah, pengalaman yang sudah-sudah, yang pernah saya alami 2014, saya juga termasuk Haji Akbar. Persiapan, niatkan betul karena Allah. Haji tahun ini jangan bermain-main. Betul-betul niatkan karena Allah, jangan yang lainnya. Kesibukan dunia tanggalkan dulu.
Urusan kesibukan dunia tinggalkan dulu. Bahkan urusan anak tinggalkan dulu. Betul-betul kita berangkat kepada Allah karena ada panggilan labaik Allahumma labaik. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, 13 tahun beliau menunggu bisa berangkat tanah suci. Apalagi yang belakang-belakang ini tidak tahu berangkat 25 tahun ke 30 tahun. Lama sekali. Jadi kesempatan yang Allah berikan di usia beliau nggak tahu usia berapa. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Diberi hadiah lagi dengan haji akbar. Masya Allah. Apalagi yang lain informasinya biayanya dikasih turun katanya ini. Tidak seperti sebelumnya. Sudah biaya turunkan, hajinya haji akbar. Masya Allah. Betul-betul hadiah yang sangat luar biasa. Karena itulah momen seperti ini jangan sampai disia-siakan. Belum tentu bisa mendatangi lagi ke Baitullah. Belum tentu bisa berhaji lagi. Apalagi sudah muncul undang-undang yang sudah haji nggak boleh haji. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup 1 kali berhaji selama hidupnya. Itulah yang dikenal dengan haji wada, haji yang terakhir. Dan beliau juga tidak lebih dari 4 kali melaksanakan umroh semasa hidupnya. Tidak banyak-banyak. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas mari kita mulai dari rumah menuju ke Baitullah. Biasanya Indonesia ini menggunakan cara haji tamattu. Haji yang paling enak itu. Beda kiron dan ya, ada 2 lagi ya. Ifrat dan kiron. Beda. Kalau tamattu itu mendahulukan sunnah ketimbang wajib. Makanya kena denda 1 ekor kambing. Tapi itu bentuk bukan denda ya, syukur ya. Karena kita diberi kenikmatan. Jadi datang ke Madinah nanti itu makanya di Madinah. Jadi kita awal dari sini dulu, kita mulai dari rumah. Jadi pesan kepada kita sekalian, ada 3 yang harus kita bawa nanti. Yang dari rumah, sandal, sabun, dan obat. Itu bekal utama 3 itu. Kalau sandal jangan lebih daripada 3, kalau besar atau banyak. Sabun cukup 1 atau 2. Apalagi obat yang selama ini kita sakitnya apa gitu lah, bawa saja. Siapa tahu nanti digunakan apa atau difungsikan. Kemudian kita berangkat di rumah. Sebelum berangkat kita sholat sunat 2 rakaat. Bila perlu bacakan azan sebelum berangkat menuju ke asrama. Ya, semalam kita berangkat ke Balikpapan langsung ke Jeddah atau ke Madinah. Sampai di sana, jangan lupa, jangan sampai kita bolong dalam melaksanakan surat arba'in 40 waktu di Madinah. Di Madinah itu ada tempat yang sangat mustajab, yaitu di Raudhah. Gunakan momen itu sebaik-baiknya. Apalagi ini haji akbar. Sudah barang tentu itu akan padatnya luar biasa. Tidak sedikit orang itu berbenturan kepala itu. Dari pintu sebelah, daripada pintu sebelah. Pas buka pintu langsung berutuk begitu. Lomba, lari, berlomba sampai berbenturan. Nah, jangan heran. Sementara kita berdoa, askar angkat itu kita nggak boleh lama-lama di situ. Tidak peduli, kecuali kalau sholat dibiarkan. Kalau hanya berdoa, Allah, nggak pusing tuh, diangkat saja itu, ditarik sajadahnya itu, kasih minggir, itu di sana. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada jeda waktu malam atau siang, sama saja padatnya. Di Raudhah, antara rumahku kata Nabi dan mimbarku adalah taman surga. Itulah Raudhah. Doa yang paling mustajab dilaksanakan di Madinah ya di Raudhah itu. Ya karena itulah manfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa mana yang paling penting untuk keluarga kita, saudara kita,
teman-teman kita, anak-anak kita dan sekalian. Doakan di tempat itu. Terutama tentang diri kita. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Bapak Narji, Ibu Narji, karena ini diundang kita semua di sini ini untuk menyaksikan beliau berdoa akan ke tanah suci. Karena itulah mungkin kita bertitip kepada beliau berdua. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mewakili seluruh jamaah yang hadir meminta dengan keikhlasan Bapak Narji dan Ibu Narji, tolong sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua rindu kepada beliau. Kami rindu kepada beliau. Mungkin kita faktor keadaan, mungkin kita belum bisa mendatangi makam beliau, belum bisa melaksanakan umrah. Tapi yakin mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan berikutnya masih di Madinah. Di Madinah kita beribadah sama seperti 1000 kali kita beribadah. Sholat subuh 1 kali sama dengan 1000 kali. Sholat isya 1 kali sama dengan 1000 kali. Seluruhnya dilipat gandakan 1000 kali. Khatam Quran 1 kali sama dengan 1000 kali khatam Quran. Selfie 1 kali sama dengan selfie 1000 kali. Hati-hati ibu-ibu biasa ini datang kemari itu HP-nya sudah full memorinya. Selfie-an dingin. Di mana tempat selfie? Pas ditanya warga, ini nak kenang-kenangan saya. Baik, dibuka HP-nya full. Enggak muat memorinya. Selfie itu. Hindari, batasi. Jangan sampai disibukkan dengan selfie-selfie, lupa bahwa kita hanya sekali datang di negaranya orang, bahasanya orang, kita tidak tahu, menunggu lagi. Ini sudah cukup 13 tahun beliau. Kalau yang belakang ini tidak tahu berapa tahun lagi. Insya Allah. Dulu Pak Haji Ahmad Soleh mungkin cuma setahun 2 tahun. Langsung di tahun itu, saya mungkin 5 tahun. 2014 ini sudah 13 tahun, Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Narji dan Ibu, manfaatkan waktu di sana sebaik-baiknya. 40 waktu sholat disebut dengan 40 arba'in ya, 4 arba'in. Jangan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ketika setelah kurang lebih 8 hari di Madinah, meninggalkan Madinah menuju ke Baitullah, nanti mengambil niat di Bir Ali. Niatnya niat umrah, belum haji. Karena itulah sunnah. Kita didahulukan sunnah. Ini tamatu ini rata-rata orang Indonesia ini. Dikasih senang ini kita orang Indonesia ini. Habis sambil niat di Bir Ali. Perjalanan Madinah Mekah itu kurang lebih 6 jam Bapak sekalian. 5 sampai 6 jam. Kecepatan bus itu rata-rata 100. Baik, kayak mabur. Luar biasa. Berapa kilo? Kurang lebih 450 kilo ditempuh kurang lebih 6 jam. Kalau di Kompas 300-an kilo kalau di Kompas. Tapi kalau dihitung di jalannya itu kurang lebih 450 kilo. Ditempuh 5 sampai 6 jam. Di zamannya Rasulullah, beliau itu dari Bir Ali ke Mekah itu ditempuh kurang lebih 8 hari 9 malam. Naik onta. Rasulullah, bayangkan itu, pakai pakaian ihram 8 hari 9 malam di atas unta sampai di Mekah. Dan saya dengar ini akan adalah kereta cepat, mungkin lebih cepat lagi nanti itu antara Madinah dengan Mekah. Mudah-mudahan yang belum berangkat nanti bisa menikmati. Allahumma amin. Selanjutnya sampai kita di Mekah tawaf, terus sa'i, tahallul, baru kita berpakaian biasa. Nanti menjelang haji kita ambil niat lagi, menyisir ke arah mana itu sudah lama, 11 tahun yang lalu, lupa saya sebelah mana itu, ambil niat lagi untuk niat haji. Selanjutnya singkat saja Pak ya, karena sudah lama dari acara. Dan selanjutnya supaya ini menjadi apa ya, Bapak sekalian, Ibu sekalian, supaya merasa tergugah
ingin melaksanakan ibadah haji. Dan selanjutnya sesampainya di Mekah, kita menunggu lagi sampai lama. Ingat, di Mekah itu ada tempat yang sangat mustajab, yaitu antara sudut Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Doakan di situ, panggil semua keluarga, panggil. Jadi di Mekah itu ada tempat dua, satu di Hajar Ismail, ada di lingkaran depannya Ka'bah itu, Hajar Ismail itu juga kita bisa melaksanakan sholat. Tapi hati-hati, ini Haji Akbar, sulit, tapi ya bismillah, siapa tahu Allah berikan kemudahan. Nah, kemudian perkara kita mencium Hajar Aswad itu bukan perkara sunnah, nah, artinya tidak diwajibkan. Sunnah sajalah, tapi tidak diwajibkan. Perkara sunnah, tapi nggak diwajibkan. Artinya jangan sampai kita memaksakan diri ingin mencium Hajar Aswad sehingga jalan pintasnya bayar orang. Hati-hati ibu-ibu itu, waktu itu saya ketemukan itu. Ibu-ibu sewa 300. apa yang bodyguard waktu itu ya. Orang-orang yang cari uang sana itu. Laki-laki lagi itu. Lalu yang malah komburi ya perak ini ya kena apa nih, boh gitu. Dua tembang Arab gitu. Nauzubillah. Jangan seperti itu. Jangan, kalau tidak bisa jangan ya. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian kita melaksanakan tawaf, wahai kaum muslimin sekalian. Tidak usah ribut dengan doa yang telah diberikan Kemenak itu. Tapi kalau bisa ya silahkan digantung di leher, baca, jalan terus. Tapi hati-hati, depan nanti orang berhenti ditabrak nanti. Nah, kalau emang bisa baca silahkan, tidak bisa cukup aja dua. Sebut jagat. Hanya dua saja. Ketika di sudutnya Hajar Aswad sampai kepada Maqam Ibrahim, bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jadi ulang-ulang. Nanti ketika sudah dekat Hajar Aswad, baca lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup, enggak usah ribet. Tapi ingat, di situ kita nggak boleh batal. Kalau batal harus keluar dan mengulang. Tidak mengulang, menyambung. Kita batal di putaran kedua, nanti ambil wudu, sambung lagi. Begitu. Beda ketika di dalam masjid, ketika kita sa'i. Walaupun batal, wudu itu selanjutnya wes. Enggak apa-apa. Bunyi tutut, sudah lanjut saja, enggak usah sambil wudu. Tidak ada masalah itu. Lanjut saja. Diperbolehkan. Ingat-ingat, perjalanan haji itu kurang lebih 30 kilo. Pak Narji, Ibu Narji. 30 kilo, sedikitnya 30 kilo kita akan lewati di perjalanan itu. 3 kilo tawaf, 3 kilo sa'i, 24 kilo di Mina. Itu kalau bukan haji akbar. Kalau haji akbar, Allah, apalagi ketika tawaf terakhir, tawaf perpisahan, masya Allah, bisa sampai berjam-jam itu selesai tawaf kita. Sampai 2 jam, 3 jam baru selesai tawaf. Karena semakin jauh daripada Mekah, daripada Ka'bah, kita jauh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baru ibadah di Mekah Al-Mukarramah, ibadah di Ka'bah, masjid di Ka'bah itu Allah lipat gandakan 100.000 kali. Itu kalau saya hitung kurang lebih 83 tahun. Jadi sholat 1 kali di masjid Mekah itu dikalikan 100.000 sama dengan kita sholat selama 83 tahun. Panjang sekali. Sehingga itu ada penemuan, ada itu orang yang punya prinsip, habis dari tanah suci nggak usah lagi sholat. Dia bilang, kenapa? Weh, kalau lebih sudah sholatku. 83 tahun, saya sekarang umur berapa? Tak lebih-lebih sholatku, nggak usah sholat lagi. Nah, ini yang salah daripada persepsi. Tidak seperti itu. Pahalanya dilipat gandakan. Tetapi kewajiban sholatnya tetap seperti biasanya. Sepulang dari Mekah, ya, ke kampung kita masing-masing,
harus lebih baik daripada sebelumnya. Itulah tandanya orang yang diterima daripada hajinya. Jangan sampai kita berangkat alim, pulang dari haji, waduh, tambah rusak ya. Itu hati-hati yang seperti itu. Jangan sampai, dijaga baik ini haji ini, karena 5 golongan hamba Allah yang masuk surga duluan, itu satu diantaranya lah orang yang berbekal haji mabrur. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita di wukuf di Padang Arafah hari Jumat insyaallah tahun ini. Doa yang paling mustajab dari semua doa dan rangkaian daripada ibadah haji, baik di Madinah maupun di Mekah, di Ka'bah, yang paling mustajab itu di Padang Arafah. Ketika wukuf, panggil semua anak-anak kita, cucu kita, panggil supaya bisa berangkat haji. Dan jangan lupa doakan juga kita orang-orang yang ada di tanah air ini, Bapak Narji. Doakan kami, dosa-dosa kami terlalu banyak, maka doakan kami yang ada di tanah air ini agar, dan juga doakan juga Palestina, doakan sesama muslim yang menderita, doakan tempatnya di Padang Arafah waktu kita melaksanakan wukuf. Inilah yang dapat kami sampaikan, berhubung panjang sudah acara. Jadi sekali lagi betapa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang telah dipanggil di tahun ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ya, usahakan ya, bukan cuma niat tok loh Pak Ibu ya. Kalau cuma niat tok ya enak, harus juga didaftarkan. Gak boleh aku seniat kesuwi, wih lama sudah nabung belum ya, wah nggak masuk wih, nggak masuk ya. Kalau niat karena Allah ya, nabung sekarang berapa, 25 juta atau lebih barangkali dapat porsi, tetap ya 25 juta 500 tepat, isi saja. Nggak usah mikir tuku sawah di sini, nggak usah mikir bangun rumah yang lebih HP, nggak usah itu dipikirkan. Nggak usah beli mobil, mau ada perlu itu, nggak perlu. Itu yang perlu. Kalau punya uang cepat tabung, karena bayangkan kalau sampai nanti 25 tahun mendatang baru kita berangkat, umur kita sudah 50, 75. Wes loyo waduh. Untung Indonesia ini batas usia 90 masih bisa. Cuman Indonesia. Luar Indonesia tidak bisa. Lebih 90 wes nggak boleh naik haji. Ngerepot nih wis boyoan semper kabeh nang awak jelas iki. Ngerepot nih sing liyane. Usah. Jadi pumpung masih ada rezeki, kalaupun kita sudah daftar mendapat porsi, nggak tahu tahun berapa diberangkatkan, lantas Allah panggil di usia tahun berikutnya, tetap termasuk kita orang yang telah menjalankan ibadah haji. Nggak usah main sogok-sogok, nggak boleh. Mau semua cepat sogok, berapa maunya, 200 juta berangkat, jangan, nggak boleh itu. Arab ibadah kok main sogok itu loh, itu sogok namanya itu. Pemerintahan Arab Saudi itu memberikan kota itu reguler semua, tidak ada yang plus itu, tidak ada. Itu hanya akal-akalan aja orang di atas supaya dapat uang banyak itu. Sudah itu tadi reguler. Mau berangkat tidak urusan Allah, yang penting daftar dapat porsi, itu yang penting. Setelah dapat porsi, wes tinggal magawe wae, gak usah mikir, itu, wes tinggal magawe wae, gak masalah. Gua tahun berat dipanggil, nggak berangkat, dipanggil Allah, meninggal, nggak apa-apa, wes waktu wes takdir, wes apa-apa, wes tetap tergolong hamba yang telah menjalankan daripada rukun Islam yang kelima. Yang terakhir, pesan saya, air Zam-Zam di Madinah itu, yang di luar bukan air Zam-Zam, yang di dalam di termos itu baru air Zam-Zam. Ini musim panas ini terakhir, dan akan menghadapi musim dingin sampai tahun 42. Ini satu di antaranya kelebihan tahun ini. Tahun ini terakhir mendapatkan musim panas. Tahun depan mungkin mulai dingin sampai tahun 42. Susah kalau dingin. Kita mau kemana mau dingin? Mau ke hotel pakai AC. Mau kemana? Nggak bisa, susah kalau dingin. Kalau panas enak, masuk hotel,
nyalakan AC, dingin, aman. Kalau musim dingin, berimbang. Mau kemana? Kedinginan terus. Makanya itu alhamdulillah tahun ini Bapak, ada sekeluarga itu mendapat sesuatu yang sangat luar biasa. Air Zam-Zam, kalau di Madinah dalam masjid, usahakan jangan minum yang cool itu dingin. Yang sebelahnya cool, nggak dingin, itu jadi minum. Kalau dingin, kita dalam kondisi panas, mengundang kita jadi batuk nanti. Di Mekah, hampir semua tempat itu air Zam-Zam. Kalau di sini pulang dari orang tanah suci, dikasih air Zam-Zam gelas cawili kilo, pernah sak sendok sini kan? Lah bunga, senang sekali, betul? Betul dong? Lah kalau di Jawa enggak, paling setengah botol dicampur sak gentong gede. Wes, setengah gelasan. Wes, lego padahal banyu sumure dhek. Ini digodhog. Dikai setengah gelas iki campur daudek wes air Zam-Zam iki. Yo, Zam-Zam wis campuran. Hanya berapa sekarang? 5 kilo, 5 liter. 5 kilo. Masih 5 liter yang boleh dibawa pulang. Dibagi-bagi nanti kepada jamaah yang datang ziarah haji. Ya toh? Satu-satunya air yang bisa mengenyangkan itulah air Zam-Zam. Bukan cuma mengenyangkan, bahkan bisa menyembuhkan sakit. Saya dulu punya kena asam urat. Saya bawa itu promah banyak-banyak. Sampai di sana nggak ada saya minum promah. Sembuh minum Zam-Zam itu diniatkan sebagai obat. Bisa mengenyangkan juga bisa menyembuhkan. Bedanya. Kalau air Zam-Zam itu kalau minum sambil berdiri. Kalau yang lainnya sambil duduk, disunahkan duduk kalau minum yang lainnya. Tapi kalau air Zam-Zam sambil berdiri supaya masuk ke dalam ini hati, langsung bisa mensucikan. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang, Allahumma amin. Diberikan rezeki yang berkah, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang belum bisa berdaftar segera daftar, Allahumma amin. Saya kira apabila ada kekurangan kekhilafan mohon maaf dimaafkan. Dan saya akhiri wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.